Selamat datang kembali. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pembuatan konten, yaitu pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, hal pertama yang akan kita lakukan adalah identifikasi data. Data apa saja yang dapat digunakan sebagai konten pada setiap akun media sosial perpustakaan. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Identifikasi data apa saja yang dimiliki perpustakaan. Daftar data-data yang dimiliki tersebut. Kumpulkan data-data tersebut dan kelompokkan berdasarkan jenis data. Simpan data pada folder terpisah sesuai dengan kapasitas perpustakaan. Contoh data yang dapat dipergunakan sebagai konten media sosial perpustakaan diantaranya. Yang pertama, koleksi perpustakaan. Yang kedua, jadwal layanan. Yang ketiga, kegiatan harian perpustakaan. Yang keempat, dan informasi terkait perpustakaan lainnya. Selanjutnya, penentuan tipe dan jenis konten. Sebelum kita menentukan hal tersebut, kita harus mengetahui tipe dan jenis di setiap media sosial. Menurut Asri Suparyono, terdapat dua tipe konten. Yang pertama, evergreen content, dan yang kedua adalah trending and shareable content. Evergreen content adalah konten yang memuat topik yang kapanpun kita buat akan masih relevan terhadap pengguna. Trending and shareable content adalah konten yang memuat topik yang mengikuti tren yang ada atau dibicarakan oleh pengguna. Bisa saja sekarang diminati tapi tidak akan dicari lagi nanti. Sedangkan untuk jenis konten ada konten tulisan, konten gambar, dan konten video. Konten tulisan selalu menjadi bagian dari setiap konten. Berikut konten tulisan pada masing-masing konten. Pada konten tulisan adalah keseluruhan bagian dari konten. Sementara pada konten gambar, yaitu arahan desain visual, tulisan dalam gambar, serta caption. Dan pada konten video, yaitu storyboard, naskah, tulisan dalam video, serta caption. Lalu, dalam konten gambar terdiri dari foto dokumentasi, foto kutipan, poster, infografis, dan meme. Kemudian konten video. Contohnya adalah video layanan masyarakat, video grafis, film pendek, video slideshow, video reportase, dan testimoni. Dia manusia biasa mengaku Tuhan. Jadi kau harus beritahu bahwa ada Tuhan. Begitu dia beritahu Tuhan, dia bilang siapa yang coba-coba lawan saya? Bagaimanakah cara mendapatkan ide dalam membuat konten? Menurut Asri Suparyono, konten yang menarik berasal dari ide yang menarik. Ide yang menarik juga berasal dari semua media yang kita konsumsi, seperti buku, film, dan
hasil brainstorming dengan rekan kerja. Ada sejumlah aturan tidak tertulis menurut David Licking, di antaranya yang pertama, relevan. Yang kedua, konsisten. Yang ketiga, perhatikan berbagai kanal dan aturan yang berbeda. Yang keempat, bagikan kisah tentang perpustakaan. Yang kelima, jaga interaksi. Yang keenam, jangan terlalu kaku dalam berinteraksi. Yang ketujuh, buat konten yang bermanfaat. Yang kedelapan, buatlah konten pada intinya. Yang kesembilan, visualisasi. Dan yang terakhir, dorong partisipasi audiens. Selanjutnya adalah strategi publikasi konten. Setelah kita membuat konten, maka hal yang harus kita lakukan adalah mempublikasi konten. Hal yang perlu kita perhatikan di antaranya, gunakanlah kata kunci, hashtag dan caption untuk publikasi yang lebih optimal. Kedua, dalam publikasi konten terdapat strategi waktu publikasi. Waktu ini berdasarkan pada pola penggunaan media sosial pada setiap kanal. Dan tidak lupa, langkah terakhir setelah publikasi konten adalah sebarkan konten yang telah dibuat, menganalisis keberhasilan menggunakan alat analisis, buat konten menjadi lebih baik, dan yang terakhir, balas komentar dari audiens.